Oke, seperti di judul, aku akan bikin celana kulot atau celana rok. Pertama-tama yang kita butuhin adalah ukurannya ya. Sekarang ini ukuran pinggang. Nah, contohnya kayak gini, kalian bisa taruh ukuran badan di pinggang kalian setelah mau ditambahin kelonggarannya 2 jari atau mau yang ngepres banget. Lanjut untuk bagian pinggul, pinggul itu berada di bawahnya pinggang ya. Nah, kita cari posisi yang pinggulnya paling besar di bagian belakang bokong kita itu. Nah, itu kita pakai yang paling besar ya, bagian pinggul paling besarnya. Kita kelilingin ukuran meterannya itu di pinggul kita. Habis itu sama mau dipresin atau mau dikasih kelonggaran 2 cm atau 2 jari setera senyamannya kira-kira kalian aja. Lanjut, tinggi pinggul itu dari pinggang ke pinggul yang tadi ya, itu tingginya tuh berapa, kita ukur pakai meteran. Contoh nih, ini pinggang itu pinggul, nah kita ukur dari situ, pinggang ke pinggul tadi kita, contohnya adalah di sini 8 ya. Nah, untuk tinggi duduk, aku nggak punya mannequin yang duduk, jadi aku kasih contoh gambarnya kayak gini, tapi sama diukurnya dari pinggang, terus kita duduk, habis itu dari pinggang itu ke posisi duduk tuh berapa tingginya, sama kayak tadi ngukur dari pinggang ke pinggul kayak gitu aja. Terakhir, panjang celananya dari pinggang mau sampai dengkul atau mau sampai lutut setara. Nah, keterangannya aku bakal taruh di deskripsi. Kalian bisa lakuin seperti yang ada di video ini secara berurutan juga. Kita butuh peralatan, buku. Nah, bukunya ini, kalau kalian mau belajar dari YouTube-nya Yahida secara terstruktur, kalian harus punya buku biar catatannya itu nggak berantakan. Harus di buku yang besar ya, ukurannya F4 kayak gini, atau buku kayak gini, buku akuntansi orang bilangnya. Nah, setelah itu kalian harus punya penggaris. Penggarisnya khusus untuk penggaris pola. Kalau di buku ini namanya skala. Kalau beli bukunya, buku pattern maker kayak gini dari Serialism, aku udah dapat penggarisnya, penggaris skala. Jadi kalau kalian belum punya, ini wajib punya untuk belajar jahit. Lalu yang terpenting adalah ukuran atau meteran. Ini untuk ukuran sesungguhnya. Jadi kalau skala itu ukuran sesungguhnya badan kita tapi lebih kecil. Seperti kalau kalian lihat dena rumah, itu sebenarnya ukuran rumahnya besar, cuman kalau kita bikin di kertas kan nggak akan muat, makanya pakai penggaris namanya skala. Anggaplah ini kalau kalian nggak mau pakai buku, kalian bisa langsung bikin di kertas pola atau di kertas yang besar ukurannya setera, kayak kertas koran juga boleh. Oke, langsung aja. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku nggak akan bikin lagi karena ini sebenarnya tinggal dipotong. Tapi aku akan kasih tahu step-stepnya. Kita ulang pakai pensil aja yang nggak begitu kelihatan. Kita bikin dari posisi depan ya. Nah, ini butuh untuk tadi spidol berwarna atau pulpen berwarna. Tujuannya untuk membedakan mana pola depan, mana pola belakang. Kalau di dunia perjahitan, pola depan sudah pasti warnanya merah, pola belakang sudah pasti warnanya biru. Kalau pola untuk yang lain seperti kantong, kerah, atau lengan-lengan itu kita pakai warnanya hijau untuk membedakan. Oke, langsung sesuai urutan A ke B 2 cm. Nah, itu dari A, kita bikin di sini, kita taruh di tengah-tengah posisinya, jangan terlalu pinggir. A ke B 2 cm, jadi dari A ke B itu 2 cm. Lalu A ke C itu tinggi pinggul. Tinggi pinggulnya berapa kalian? Ya, tinggi pinggul aku kita anggap 30. Nah, ini dari A ke C 30. Kita bikin dulu pakai pensil, jangan langsung ke spidol, terus kita bikin dulu titik-titiknya dulu aja. Titik A kita tulis A, titik B kita tulis B, titik C kita titikin C. Lalu A ke D, nih A ke D, tinggi duduk ditambah 3 cm. Tinggi duduk itu kalian berapa? Nah, aku tinggi duduknya itu 27 ditambah 3 jadi 30. Jadi A ke D itu aku 30. Ini pakai penggaris skala ukurannya tuh 30 di sini. Cuman kalau kalian mau bikin langsung ya pakainya yang ini ya untuk ukuran sesungguhnya. Kayak sudah A ke D 30, lanjut B turun ya. Ini kan A tuh di sini, B sini ya. B ke E nih. B ke E panjang rok. Panjang roknya kalian setera bebas mau span. Ini kan ceritanya celana. Nah, itu kita polanya dasarnya itu dari pola rok.
Kalau kalian mau bikin rok juga ada di video aku yang lainnya. Nah, ini panjang celananya kita mau bikin sebawah dengkul atau semata kaki bebas. Panjang celananya aku mau di 96 ceritanya. Tapi karena kepanjangan di bukunya nggak muat, jadi aku pakai yang 50 aja. Nah, jadi B ke E-nya aku 50. Setelah itu A ke A1. Nah, ini kita dari bawahnya udah, sekarang ke A ke A1. A ke A1 itu rumusnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Lingkar pinggang aku 68 dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1 dapat 21. Nah, sini 21. Kita tandain A1. Dititikin dulu aja, titik A1. Setelah itu lanjut ke C1. Nah, ini C1-nya sebelah sini. C ke C1 lingkar pinggul. Pinggulnya berapa lingkar pinggulnya? Aku 92. 92 dibagi 4 ditambah 1. Dapatlah 24. Ini 24. Kita titikin C1. Ini C1 ya. C1. Hari ini aku akan bikin tanpa kantong. Jadi yang aku merahin tanpa kantongnya ya. Kita lanjut. D ke D1. Nah, ini D ke D1 lingkar pinggul dibagi 10. Lingkar pinggul dibagi 10. Lingkar pinggulnya 92 dibagi 10 dapat 9. Nah, aku mau bikin celananya itu nggak yang terlalu gombreng gitu loh. Ngerti nggak sih ini yang nggak terlalu gombreng begini nih. Karena ini adalah pola dari rok. Makanya untuk bikin si ini nggak terlalu ke sini, nggak terlalu yang gede banget gitu, kita bagi 2. Nah, nih 9 bagi 2 dapat di 4,5. Tuh. Harusnya kan dia 9 nih di sini. Cuman karena aku nggak mau terlalu gombreng banget ya, aku pakai 9,5 atau 5. Jadi dia ke D1-nya aku cukup di 5 cm gitu. Tapi kalau kalian mau yang gombreng, itu bisa tadi seperti rumus 1/10 lingkar pinggul aja. Kalau mau ini yang nggak terlalu besar, dibagi 2. Atau sesuai selera boleh. Sebenarnya menjahit itu seni ya. Lanjut E ke E1 ya. E ke E1. Ini E1-nya ya. E ke E1 itu lingkar pinggul dibagi 4 ditambah 1 ditambah 5 naik 2. Lingkar pinggulnya berapa? Aku lingkar pinggulnya 92. 92 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 5. Jadi 29. Nah, kalian untuk mempermudah itu dihitung-hitung dulu. Dicoret-coret dulu kayak gini nih. Kayak gitu, dicoret-coret dulu. Baru nanti tinggal gampang nitikin kayak E ke E1 29. Nah, E ke E1 29 naik 2. Kan tadi dia di sini. E ke E1 kan sejajar harusnya nih. Di sini kan naik 2. Nah, kita titikin ternyata E1-nya adalah di atas sini gitu. Jadi nanti kita spidolinya itu bukan yang sejajar tapi yang ada naik 2 ini. Bukan di sini, nanti ngegarisinya tuh bukan yang begini ya. Tapi ngegarisnya langsung ke sini. Oke, dari E ke E1 udah, sekarang lanjut E ke E2.
E ke E2 itu dari D1 D ke D1 tadi 5 ditambah 2 7. Nah sini, tapi kalian harus konsisten. Kalau tadi D1-nya itu kalian berapa, ininya juga harus ngikutin D1 tambah 2, D ke D1 tambah 2. Nah tadi 5 aku kan, karena ditambah 2 jadi 7. Ini 7. Udah. Nah ini juga bisa kalau misalnya kalian nggak mau terlalu ngegombreng gitu ya, itu juga bisa. Sininya itu tambahnya cuman sejajar aja, 5 misalnya gitu. Saya di sini ya nggak apa-apa. Nih. Nah, kayak gitu juga boleh. Ini contohnya itu kalian bikin aja dulu. Kalau misalnya udah pernah bikin tuh baru bisa dirubah-rubah ya. Nih kayak gini. Karena aku tuh ngerasa ini kan terlalu mepet si celananya. Jadi aku nggak mau terlalu lebar ininya. Jadi nanti aku akan potongnya di yang ini aja, di begini ya. Nah yang ini di X. Tadi kan udah dititik-titikin, baru digaris seperti gambar yang ini ya. Nah kalian tinggal ikutin aja garisnya pakai spidol berwarna. Pertama pakai penggaris, jadi penggarisnya kan ada 2, ini sama ini kan. Nah kita dari yang sebelah sini dulu aja. Ini set. Nah untuk dari sini ke sini itu bisa pakai yang bagian sininya atau diukir aja pakai manual tangan gitu. Nah kayak gini set, atau dikeker-keker gitu. Habis itu baru lagi lanjut pakai yang lurus set. Habis itu bawahnya pakai yang ini, titik-titiknya. Ini kan tadi aku E2 nya di sini, aku nggak jadi E2 nya, jadi aku di sini nih set. Lanjut ke C nih, titiknya kan set. Nah bagian ini tuh kan bagian bokong. Bagian bokong itu pakai ini, posisinya ininya di atas. Nah ini kita setera mau yang terlalu melengkung atau enggak, tuh digaris. Nah terus bagian pinggang juga bisa pakai yang ini posisinya di sebelah sini. Ini kan bagian apa ya, lipatan depan itu loh, jadi si celana itu kan bakal kena. Nah nanti bagian belakang juga sama begini gitu. Udah jadi kan ini. Nah yang bagian belakang kalian bikin sendiri sama urutannya kayak yang tadi. Nah ini aku mau ngubah ini aja, D ke D1 nya itu. Bagian belakang aku itu berapa ini, 8. Nah aku mau bikin ini juga jadi 8 aja. Sini ini E2. Nah kalau kalian udah selesai, tinggal bisa dikasih kampuhnya di kertasnya, kertas polanya, atau kasih kampuhnya di kain, bebas. Tapi aku mau kasih kampuhnya di sini aja. Nah ini mau aku langsung contohin ngejahit. Ini kan pola dasarnya. Untuk video menjahitnya ada sedikit tambahan di bagian pinggang, ban pinggang sama kampuh namanya nanti. Nah sekarang aku mau potong dulu. Kalau kalian suka videonya, membantu kalian dalam membuat pakaian, belajar menjahit, belajar bikin pola, jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat. Kalau misalnya kalian punya kritik, aku senang banget karena itu bikin aku makin lebih baik. Boleh ditulis di kolom komentar atau di DM Instagram atau TikToknya ya kita. Ini dipotong dulu sesuai sama, tapi jangan terlalu motongnya mepet banget. Nah kayak gini, sesuai sama polanya dulu aja. Ini kan pola dasar ya.
rok celana. Pokoknya yang lengkar-lengkar gitu deh. Nah ini aku mau pakai yang rada melengkungnya. Oke, ini bagian depan udah. Ini bagian belakang. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian menjahit.